orang yang berat yang menyakiti kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang 21 yaitu orang Quraisy tidak berhenti-henti atau berturut bertubi-tubi atau terus-menerus menyakiti kanjeng Nabi ketika kanjeng Nabi menyebarkan agama Islam. Jadi, usahanya orang Quraisy menghentikan kanjeng Nabi ketika menyebarkan agama itu terus-menerus. Ketika pamannya disakiti, nggak iso panggah mencari solusi bicarane kanjeng Nabi itu dicegah. Nah, itu orang Quraisy. Jadi wa khadat Quraisyun tu'ti Rasul, seperti apa orang Quraisy itu menyakiti Rasul. Wa tahzi'u bihi, dan ngeguyu ing Rasul, khususan idza zahaba ila sholati. Lebih khususnya ketika kanjeng Nabi itu pergi mau melakukan sholat. Ba'da anro'ati intirorohu fi da'wati wa difai amhi anhu. Jadi, seperti apa orang Quraisy itu mensakiti kanjeng Nabi atau ngeguyu kanjeng Nabi, khususnya ketika kanjeng Nabi itu berangkat melakukan sholat. Nah, sesudah melihat orang Quraisy sudah melihat kanjeng Nabi itu tetap kok berdakwah atau tetap beribadah atau berdakwah, dan pembelaannya pamannya kanjeng Nabi. Itu istilahnya meremehkan atau ngeguyu. Orang Quraisy meremehkan kanjeng Nabi atau Rasul. Bahkan alanono sapa kanjeng Nabi lah ketika seperti itu. Nah, ketika kanjeng Nabi dilarani, disakiti. Jadi seperti apa? Rasulullah itu menghadapi orang Quraisy. Jadi diperlakukan, jadi kanjeng Nabi disakiti oleh orang Quraisy, tapi tanggapannya kanjeng Nabi itu seperti apa? Atau perilakunya kanjeng Nabi menghadapi orang Quraisy itu seperti apa? Yaitu bihilmi wa sabri walutfilan wal afi. Kanjeng Nabi itu menghadapi orang Quraisy itu dengan haris, dengan bijaksana, kemudian dengan sabar, dan menghadapi orang Quraisy dengan lemah lembut dan pemaaf. Jadi kanjeng Nabi juga marah, juga tetap berbuat bijaksana dan sabar, kemudian lemah lembut dalam mengatakan atau menyampaikannya, dan pemaaf. Nah, itu kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi disegani, dimuliakan oleh orang Quraisy ya, karena seperti itu sifatnya itu haris, lemah lembut, kemudian pemaaf dan penyabar. Sehingga orang Quraisy itu menjuluki kanjeng Nabi itu adalah Al-Amin, atau menjuluki Rasul itu Al-Amin, atau orang yang dipercaya. Tapi orang Quraisy masih menentang ajakan atau penyebaran agama Islam yang dibawa oleh kanjeng Nabi. Bahkan asyaduhum ita'an li rasuli Abu Jahal. Jadi, siapa orang yang paling berat menyakiti kanjeng Nabi ya? Jadi orang-orang yang paling berat menyiksa kanjeng Nabi atau menyakiti kanjeng Nabi adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Ubaid, Abi Mu'ad, dan Walid bin Mughir. Itu orang yang paling kejam menyiksa kanjeng Nabi atau memusuhi kanjeng Nabi. Jadi musuh besar Islam itu Abu Jahal, pamannya sendiri, Abu Lahab. Sehingga Abu Lahab itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dituruni lafaz Al-Lahab atau surat Tabat, itu mengingatkan Abu Lahab. Sungguh binasa kedua tanganmu Abu Lahab bersama istrimu, dari tempatmu adalah di neraka. Itu ketika Abu Lahab membantah kanjeng Nabi.
Jadi orang-orang yang memusuhi Kanjeng Nabi, orang-orang yang meremehkan Kanjeng Nabi dan ini Kanjeng Nabi akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqat in qatamullah, sehingga nyiksa sapa Allah min jami mujtahi mustajziina, semua orang yang geguyu ing Rasul. Ketika orang itu meremehkan Kanjeng Nabi, ya, sebagian dari orang yang meremehkan itu sama Allah Subhanahu wa taala itu dipateni atau dibinasakan. Nah, sebagian dari yang ngeguyu yaitu dikasih penyakit atau dimakan penyakit. Jadi sebagian dimatikan dan sebagian itu dikai penyakit, itu sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu menentang apa yang disampaikan Kanjeng Nabi, atau orang yang memusuhi Kanjeng Nabi, itu oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberi siksaan, atau yang menyiksa itu Allah Subhanahu sendiri. Itu ada yang dimatikan dan ada yang diberi penyakit. Nah, orang yang paling berat yang menyakiti Kanjeng Nabi adalah pamannya sendiri, Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu perjuangan Kanjeng Nabi menjadi Rasul, atau di saat Kanjeng Nabi itu diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memperluas atau menyebarkan agama Islam. Jadi Kanjeng Nabi menjadi Nabi yang terakhir dan menurunkan kitab Al-Quran sebagai pegangan Kanjeng Nabi, atau wahyu sebagai wahyu Kanjeng Nabi untuk pegangan menyebarkan agama Islam. Jadi perannya Kanjeng Nabi sangat berat. Jadi kalau zaman dahulu yang dipertaruhkan itu agama. Jadi seseorang itu yang dipertaruhkan itu agama. Jadi Kanjeng Nabi itu mati-matian ketika menyebarkan agama Islam. Jadi orang Quraisy memusuhi Kanjeng Nabi, tidak terima dengan ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, sehingga Kanjeng Nabi itu dimusuhi. Disuruh mencegah oleh pamannya, atau pamannya disuruh mencegah Kanjeng Nabi, tidak bisa. Akhirnya memusuhi pada kaumnya dan sahabat-sahabatnya. Itu perjuangan Kanjeng Rasulullah ketika membawa ajaran agama Islam. Nah, cerita-cerita seperti ini itu akhirnya dibukukan oleh para ulama supaya generasi selanjutnya kaum muslimin itu bisa memahami, bisa mengerti sejarah keislaman atau sejarah kenabian yang dipertahankan oleh Kanjeng Nabi, sebagai untuk memupuk keimanan, ketakwaan kepada umat Islam. Ya, cerita dari perjuangan Kanjeng Nabi atau perjalanannya Islam yang dibawa Kanjeng Nabi itu dibukukan supaya kita itu bisa mengetahui sejarahnya Islam secara murni. Itu orang-orang yang menyakiti Kanjeng Nabi adalah orang Quraisy. Jadi orang Quraisy itu tidak pernah lelah menghentikan langkah-langkahnya Kanjeng Nabi untuk menyebarkan agama Islam.